Shalom anak-anak, puji Tuhan ketemu lagi pada hari Minggu di tanggal 5 Juli 2020 dengan cerita Alkitab kita untuk hari ini. Nah, hari ini kisah Alkitab kita dengan judul Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat minggu ini kami boleh kembali Tuhan beribadah kepada Tuhan dan kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Kami mau siapkan hati dan pendengaran kami untuk menerima firman yang Tuhan berikan kepada kami. Urapi guru kami, urapi kami yang mendengar dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi kami, memberi pengertian, membukakan dan menyingkapkan rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, mari kita buka Alkitabnya dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 ayat ya, dengan judul perikop Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Oke, kita baca bersama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Puji Tuhan, 3 ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Hari ini cerita kita judulnya Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Nah adik-adik, tadi kan Alkitabnya kita sudah baca dari Daud. Nah ini adalah firman yang dituliskan oleh Raja Daud, di mana Daud pada saat itu bercerita dan berharap bahwa dia harus memuji Tuhan. Dia mengingatkan dirinya sendiri tentang dia harus memuji Tuhan, mengingatkan jiwanya, mengingatkan dirinya. Nah kenapa ya kira-kira Raja Daud ini berkata pada dirinya sendiri, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikannya dan segalanya yang tadi kita bacakan. Nah kalau kita lihat cerita kisah Daud kan, anak-anak sekolah minggu, sebelum Raja Daud menjadi seorang raja, itu Daud bukanlah berasal dari seorang anak raja. Jadi tata yang dia miliki itu bukan karena keturunan. Jadi kalau bapaknya raja, terus anaknya jadi raja, tidak. Daud tidak mau menjadi raja karena keturunan atau karena dia berasal dari anak raja atau dia cucu raja dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tapi Raja Daud bisa menjadi raja itu diawali dari sangat dasar sekali ya. Proses yang Raja Daud alami yang Tuhan izinkan mulai dari dia menjadi seorang anak dari yang nama ayahnya Isai, punya berapa orang bersaudara, ada 7 abang abangnya bersaudara. Dia pekerjaannya waktu dia di rumahnya menjadi anak yang pekerjaannya mengembalakan domba. Kemudian dari seorang gembala domba dia masuk ke istana karena dia Tuhan karuniai kemampuan untuk mengusir iblis yang merasuki Raja Saul dengan petikan kecapinya masuk istana lewat bermain musik ya, pintar bermain kecapi. Lalu kemudian bertambah lagi menjadi ikut berperang. Nah setelah ikut berperang, ikut menjadi kepala tentara perang ya kan, kepala barisan tentara perang. Lalu lama kelamaan kemudian barulah menjadi seorang raja. Nah setiap profesi atau setiap pekerjaan yang ditekunin atau dilakukan oleh Daud itu semuanya banyak mendatangkan hal-hal yang baik, mendatangkan hal-hal yang menggembirakan, ada suka dan dukanya. Nah ketika Daud pada saat itu dimusuhi oleh Raja Saul, selalu dikejar-kejar, selalu diincar-incar nyawanya, bolak-balik Raja Saul ingin
membunuhnya, tapi bolak-balik kesempatan yang bisa membunuh itu bukan dari Saulnya tapi dari Daudnya. Ada rasa takut, dikejar-kejar oleh musuh, kemudian rasa ketika dia masih di rumah keluarganya, rasa seperti terbuang, tidak diperhitungkan oleh orang tua dan saudara-saudaranya ya. Nah itu dialami oleh semuanya itu pernah dialami oleh Raja Daud. Nah ya, kita ada hal menarik yang bisa kita tiru dari karakter Raja Daud ini adalah satu kesenangan atau kesukaan Raja Daud adalah satu berdoa kemudian mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Nah bisa kita lihat ya sayang, Raja Daud terkenal adalah raja yang suka memuji nama Tuhan. Nah kitab Mazmur ini juga kebanyakan menuliskan kisah-kisah atau Mazmur yang dikatakan oleh Raja Daud. Nah seperti ini di ayat 1 dan 3 yang tadi kita bacakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi Raja Daud pada saat itu ketika Mazmur ini dia katakan dia dalam lagi kondisi tidak baik, tidak mengenakan, lagi susah, lagi bersedih, lagi punya banyak masalah atau pergumulan. Tetapi itu tidak membuat Raja Daud bersedih, tidak membuat Raja Daud bersungut-sungut, tidak membuat Raja Daud bawaannya hanya marah, hanya menangis dan lain sebagainya. Tidak membuat Daud menyalahkan si anu, menyalahkan yang lain atas kondisi atau suasana yang tidak enak yang dialaminya. Tapi pada saat itu Raja Daud mengambil suatu keputusan yang hebat, yang luar biasa. Dia katakan, dia perintahkan kepada jiwanya bahwa jiwanya harus tetap bersyukur, harus tetap bergembira. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu bolak-balik ya, ada 2 kali dari ayat 1 sampai 3 Raja Daud mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia harus memuji Tuhan apapun keadaannya, baik sedih, baik suka, kita tetap harus berdoa, harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang telah mengampuni dosa kita, kita punya Tuhan yang telah memelihara hidup kita, telah memberikan banyak kebaikannya bagi kita ya kan. Walaupun terkadang kita mengalami masa-masa sulit, tapi kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Kita selalu ditopang, selalu diberi kekuatan, diberi penghiburan, asal kita selalu berjalan di dalam kebenaran dan tidak melakukan dosa. Walaupun pada saat itu kita sedang mengalami permasalahan atau kesedihan. Nah kalau adik-adik lihat kondisi seperti saat ini ya, mungkin kita akan merasakan gak enak. Kalau sejak zaman corona gak enak ya mak, gak enak ya bu, kita gak bisa main bebas lagi, tidak bisa berkunjung ke rumah teman secara bebas lagi, tidak bisa ke sekolah seperti biasa, tidak bisa ke gereja seperti biasa, tidak bisa pergi ke medan, ke siantar seperti biasa, tidak bisa pergi ke mall dan lain sebagainya. Nah itu suasana-suasana yang kita alami saat ini mungkin itu akan membuat kita sedih, akan membuat kita merasa tidak bahagia atau tidak gembira. Bahkan karena suasana yang terjadi pada saat ini, banyak orang-orang yang mengalami misalnya kekurangan kebutuhan, mereka jadi dipecat, mereka tidak lagi bisa berjualan dengan baik, hasil penghasilan mereka berkurang. Nah itu hal-hal yang tidak baik yang dialami banyak orang pada saat-saat seperti ini. Ada yang menderita sakit ya kan, dia bekerja tiba-tiba kena virus, dia bekerja harus pergi ke kantor, harus naik angkot, dan ketika dalam perjalanan dia tidak tahu ya orang-orang di sekitarnya ternyata membawa virus yang membuat dia jadi sakit, dan akhirnya ada mungkin keluarganya meninggal karena virus dan lain-lain sebagainya. Nah itu suasana-suasana yang membuat saat ini banyak orang yang bersedih, banyak orang yang marah, banyak orang yang kesal, banyak orang yang bersungut-sungut. Tapi untuk hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita harus mencontoh apa yang seperti Raja Daud lakukan di dalam keadaan tidak baik, di dalam kesesakan, di dalam
setiap masalah yang dialami, Raja Daud datang kepada Tuhan lewat doa ucapan syukur, lewat doa permohonan. Dia kembali mengingatkan dirinya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan apapun keadaannya, mengingat betapa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, mengingat bahwa Tuhan kita itu Allah yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang kita alami ya. Jadi pelajaran yang kita ambil pertama sekali anak-anak sekolah minggu, pertama rajinlah berdoa. Ayat cerita kita minggu lalu, doa adalah napas kehidupan kita. Kemudian pelajaran yang lain lagi ya, tadi mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah kehendak Tuhan bagi kita semua ya. Kemudian kita juga harus senantiasa bersukacita, kita harus senantiasa melakukan hal-hal baik dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dengan demikian kita akan semakin kuat dan mampu melewati baik itu keadaan sukar ataupun keadaan bahagia yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Ingat sayang, kita harus mencontoh seperti Raja Daud. Ketika kita bersedih, kita katakan pada diri kita, kita katakan pada jiwa kita, jiwaku tenanglah, jiwaku pujilah Tuhan, jiwaku bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan kita Tuhan yang mampu menyembuhkan segala penyakit kita. Kalau ada masalah, kalau ada kesesakan, ingat datang kepada Tuhan, berdoa dengan ucapan syukur dan permohonan. Kemudian kita selalu senantiasa bersukacita, selalu senantiasa melakukan hal-hal baik dan perintah Tuhan, karena lewat ketaatan kita walaupun sukar yang kita alami, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Semoga Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk melakukannya. Kita akhiri, mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang baik, Allah bersyukur atas kebaikan dan anugerah-Mu. Keadaan apapun yang kami alami, terlebih di saat sukar seperti ini, kami mau datang hanya kepada Tuhan. Kami mau datang lewat doa dan ucapan syukur kami. Kami mau datang lewat puji-pujian yang bisa kami naikkan kepada Tuhan. Kami mau tetap setia dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Keadaan sukar tidak akan membuat kami jauh daripada Tuhan. Biarlah keadaan sukar tetap membuat kami semakin bergantung kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman-Mu, mencintai firman-Mu, dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kerjakan Allah Roh Kudus firman yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kami pada hari ini di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu yang pada saat hari ini mendengarkan firman-Mu, berkati semuanya Bapa, berkati dengan kasih kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom.